Halo pagi Cloud Design semuanya. Makasih buat teman-teman yang udah mau hadir pada hari ini di event offline pertama kita, ICCOM. Mungkin sebelum kita panggilkan speaker kita, saya akan opening dulu ya bareng teman-teman. Mungkin saya akan bacakan juga rundown-nya. Jadi pada hari ini pertama kita ada opening terlebih dahulu. Di sini juga kami akan memperkenalkan lagi tentang ICCOM gitu. Terus baru masuk ke talking session. Kemudian ada Q&A session. Nanti di Q&A session ini teman-teman boleh bertanya ya kepada speaker kita. Kemudian ada juga get to know each other. Jadi di sini teman-teman boleh di sesi get to know each other ini sambil kita menikmati snack, nanti teman-teman boleh saling kenal dengan teman-teman lainnya gitu ya. Terus baru kita ke feedback and testimony sharing, kemudian terakhir baru photo session. Oke, jadi pada hari ini moderator kita ada Kak Leina selaku Solution Architect dari Central Data Technology yang akan mengantarkan kita untuk ngobrol bareng dengan speaker kita dari AWS Indonesia. Ada Kak Firman dan juga Kak Arif Hidayat. Oke, mungkin sedikit juga saya akan jelaskan mengenai ICCOM. Jadi ICCOM atau Indonesia Cloud Community adalah komunitas bagi para cloud enthusiast, di mana kita bisa berkumpul bareng-bareng di sini untuk saling kenal, saling berkoneksi, dan bareng-bareng bertumbuh menambah skill dan juga pengetahuan kita. Nah, di sini kita menyambut teman-teman dari berbagai latar belakang ya, baik itu mahasiswa maupun yang sudah bekerja dari instansi manapun kita terima, dan baik itu mahasiswa pun tidak terbatas hanya yang di bidang TI. Jadi di luar bidang TI pun tetap bisa bergabung di ICCOM ini selama antusias terhadap perkembangan dari cloud. Oke, kita masuk aja ke event kita ya teman-teman. Kita akan panggilkan moderator kita Kak Leina, boleh bergabung di sini. Ya, selanjutnya akan saya serahkan ke Kak Leina. Oke, selamat pagi atau selamat siang Ibu dan Bapak, kakak-kakak yang sudah hadir di event ICCOM pada hari ini, yaitu Overcoming Cloud Migration Challenge. Mungkin perkenalan sedikit lagi, nama saya Leina Zainabi Saifillah, biasanya dipanggil Leina. Saya dari AWS Solution Architect di PT Central Data Technology. Nah, ngomongin sedikit tentang topik kita hari ini. Jadi topik kita hari ini adalah Overcoming Cloud Migration Challenge. Dan di sini nanti kita akan diskusi terkait kira-kira tantangan apa aja sih gitu ya yang akan kita hadapi ketika kita ingin melakukan migrasi workload kita ke AWS atau implementasi ke AWS. Kira-kira tantangannya apa aja sih gitu ya. Nah, nanti hari ini kita akan dibantu nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tantangan-tantangan tersebut oleh speaker-speaker kita dari AWS Indonesia, yaitu Mas Firman dan juga Mas Arif. Mungkin dipersilakan untuk menuju ke depan. Oke, mungkin sebelum kita menuju ke topik nih, sesi talk show ya Mas Firman, Mas Arif, boleh sedikit ceritain nggak? Maksudnya sedikit perkenalan lebih dalam, karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin boleh kenalan lagi Mas Firman dan juga Mas Arif. Oke, saya Solution Architect tadi sudah saya jelaskan ya. Tapi di segmen enterprise gitu, kebetulan customer saya kebanyakan sekarang lagi di media. Ada beberapa yang lain juga konglomerat. Saya baru join di AWS sekitar 7 bulan. Sebelumnya saya di Singapura, background saya software development. Ya. Thank you.
Saya Firman, di AWS saya udah 3 tahunan lah. Saya di segmen territory atau biasa disebut dengan SMB atau Emerging Enterprise gitu ya. Banyaknya klien saya di healthcare, logistik sama media itu 3 itu. Nah, sebelum ini saya di sistem integration gitu di Bandung, ngerjain beberapa proyek seperti LRT, terus di IoT begitu kira-kira. Jadi backgroundnya ya campur aduk lah begitu. Kenapa saya ke AWS ya karena saya lihat ya cloud is the future gitu. Banyak teknologi yang berkembang di sana gitu. Thank you Mas Firman, thank you Mas Arif. Oke. Mungkin dari kakak-kakak Cloudtizen nih penasaran ya, udah mulai penasaran kira-kira tantangan apa aja sih untuk kita mulai migrasi ke cloud khususnya ke AWS. Jadi kita mungkin langsung aja kali ya, langsung masuk ke sesi pertanyaan nih Mas Firman dan Mas Arif. Saya ada satu pertanyaan dulu nih ke Mas Firman, mungkin kira-kira nih Mas Firman, apa aja sih tantangan yang biasanya kita hadapi ketika kita mau migrasi ke AWS atau ke cloud? Oke, thank you banget. Nah ini pertanyaannya agak tricky ya, tapi sebetulnya gini, yang namanya challenge gitu ya, ada yang technical dan ada yang non-technical. Tapi biasanya lebih banyak itu yang non-technical. Contohnya gimana kita bikin manajemen kita percaya gitu ya, mau migrasi ke cloud gitu. Terus gimana mungkin tentang workforce gitu ya, yang tadinya manage server dan lain-lain itu gimana. Nah jadi banyaknya justru tantangannya tuh di manajerial, di manajemen. Dan itu yang kadang tuh lupa untuk dipersiapkan gitu. Nah di AWS ini kita punya banyak sekali program gitu ya, dan partner justru yang bisa membantu solve that problem, membantu mempersiapkan gitu ya organisasinya gitu, nggak hanya toolsnya, tidak hanya workloadnya yang mau dimigrasikan. Kalau technical ya itu tergantung kompleksitas ya. Biasanya kalau di Indonesia kan ya bandwidth salah satunya, tapi kita sudah punya solusinya gitu. Jadi kita punya yang namanya itu offline storage ya, namanya Snowball. Snowball itu jadi sejenis kayak box gitu ya, isinya itu kayak hard disk dan di dalamnya itu bisa muat sampai 120 terabyte. Itu bisa dipesan, nanti datang ke data centernya ibu bapak isi itu ibu bapak, terus kembaliin lagi ke AWS, nanti tiba-tiba sudah muncul filenya di object storage gitu. Itu salah satunya. Jadi challenge-nya apa ya sebetulnya tergantung dari workload-nya apa dan kesiapan masing-masing organisasi. Dan kalau sering ngobrol nih sama partner, sama AWS, kita jadinya bisa bantuin gitu. Tapi ya itu intinya banyaknya sih challenge-nya justru biasanya tuh yang non-technical gitu. Oke. Berarti tetap kalau misalkan kita ngomongin untuk menghadapi challenge untuk migrasi ke cloud, harus dua-duanya kita siapkan gitu ya, dari sisi non-technicalnya maupun dari sisi teknikalnya gitu ya Mas? Betul. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari semua, maksudnya dari banyaknya tantangan gitu ya, kira-kira tantangan apa sih yang paling besar berdasarkan pengalamannya Mas Arif mungkin? Ya seperti yang tadi ya, non-technical itu sangat besar di beberapa yang sudah kita temui gitu ya. Bagaimana ada resistensi dari customer kita gitu ya, mungkin ada sebagian yang resisten terhadap perubahan dalam hal ini dalam mengadopsi cloud gitu. Dan tadi sudah dijelaskan juga ya, kita punya support system gitu, baik dari partner kita, dari AWS sendiri ya, kita sudah experience 16 tahun membantu customer kita gitu. Sudah ribuan yang bermigrasi ke AWS seperti itu. Kemudian di situ kita belajar bagaimana membantu customer untuk bermigrasi. Kita siapkan support sistemnya, tidak hanya teknologi, tidak hanya service ya. Kita juga punya beberapa, misalnya untuk ada masalah gap ya, technical gap, yang masalah skills yang dibutuhkan untuk customer memahami apa sih cloud itu, bagaimana cara kerjanya. Kita ada misalnya tim TNC ya, dari training dan certification yang bisa membantu
Kemudian juga ada kita seperti solution architect ini membantu juga gitu. Ada butuh tambahan enablement apa yang dibutuhkan gitu yang mau di customize sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap customer. Kita bisa menyediakan baik berupa teori maupun praktek di labnya langsung, itu bisa juga gitu. Dan banyak lagi ya, seandainya setelah dapat semua enablement itu masih ada gap yang masih belum confidence, yang bisa dibantu oleh partner maupun kita juga ada seperti managed services gitu yang bisa membantu untuk memanage operasi customer-nya seperti itu. Ya. Oke. Tapi Mas Arief atau Mas Firman mungkin, tadi kan yang ditanyakan adalah tantangan paling besar. Nah, kira-kira dari sisi non teknikal dan juga teknikal itu paling banyak tantangan paling besarnya itu di sisi mana sih? Teknikal atau non teknikal, misalkan dari sisi people-nya atau dari cost mungkin atau dari manajemennya dan lain sebagainya. Kalau saya bilang dari sisi people-nya ya, di non technicals-nya, tentunya mereka punya concern misalnya dari segi cost seperti apa, gitu ya. Bagaimana kita bisa membantu dari segi tooling-nya juga, kita ada visibility untuk membantu mengestimasi kira-kira cost-nya seperti apa, kemudian cost yang sedang berjalan seperti apa, dan itu membantu untuk meyakinkan mereka juga, oh ternyata menggunakan cloud seperti ini gitu ya, dan bisa align dengan objektif mereka. Misalnya kalau di salah satu customer itu mereka bagian yang finance-nya ya, yang ada sedikit keraguan kalau kita pindah ke cloud, ke AWS itu gimana sih gitu. Mereka ada keraguan di bagian cost-nya gitu, dan di situ kita bisa membantu karena kita punya tools-tools yang komprehensif ya. Jadi sama-sama bisa melihat estimasinya seperti ini, yang sedang berjalan seperti ini, dan kemudian proyeknya nanti akan seperti apa, seperti itu. Saya mau nambahin, jadi memang biasanya nih gitu ya, yang disebut challenge, karena AWS itu punya kultur kita itu belajar bersama, belajar bareng kliennya kita. Jadi banyak sekali produk-produk dan servisnya AWS itu tuh dari hasil belajar bersama. Dari hasil kita bantu solve customer problem bareng-bareng, itu menjadi pembelajaran kita. Nah dari situ kita menemukan nih biasanya banyak, kayak misalnya barusan ya, yang biasanya jadi challenge gitu ya, people, cost, sama technical. Tiga-tiganya ini kita udah punya jawabannya sebetulnya gitu. Kalau misalnya untuk people, kita ini punya program. Jadi kita itu posisinya itu bukan hanya sebagai cloud provider positioningnya, kita adalah transformation partner untuk ibu bapak di sini. Yang namanya partner ya sehidup semati gitu. Nah jadi kalau misalnya untuk manajemen dan people, kita punya program itu yang namanya itu kerangka kerja gitu ya, yang namanya adalah Cloud Adoption Framework, di mana di situ kita bantu persiapkan ya, nggak hanya dari sisi teknis tapi dari sisi organisasional. Misalnya kita bisa melakukan misalnya tadi gap analysis seperti yang dibilang Pak Arief. Oke, gapnya ada sekian. Kita bantu masukin dengan tim training kita. Kita punya tim training sendiri. Nah itu kita bantu enablement, kita bantu eksperimen begitu. Nah terus misalnya dari sisi finance, kita memang punya kerangka juga yang namanya adalah Cloud Financial Management atau CFM. Di situ dimana kita bantu untuk mendampingi customer membentuk seperti tim ad hoc gitu, yang kerjanya itu supaya dapat cost visibility ya di pada saat migrasi maupun pada saat menjalankan setelah migrasi gitu ya, cloud operation. Ini kerjasama antara tim engineering sama tim finance gitu. Itu kita bisa bantu dampingi sampai tercipta sebuah tim CFM yang mature gitu. Itu kedua. Nah mengenai cost, kita punya program juga gitu, yang namanya Migration Acceleration. Nah Migration Acceleration ini apa? Tentunya kalau misalnya teman-teman dari sini migrate dari data center misalnya kan, wah ini saya di data center udah bayar nih sekian dolar lah, misalnya sekian ribu dolar per bulan untuk colocation. Ketika saya mau migrasi ke cloud, mungkin kan ada ongkos coba-coba begitu ya. Terus pada saat migrasi ada ongkos development sama staging di situ gitu kan. Resource-nya udah kemakan. Itu kita bisa bantu cover dengan program Migration Acceleration gitu. Nah terus yang ketiga mengenai technical.
Nah, untuk technical kita punya tools dan kita punya partner gitu, seperti teman-teman CDT di sini yang udah bantuin banyak banget customer AWS gitu. Jadi di 3 challenge ini sebetulnya kita udah punya jawabannya. Jadi di mindset kita kita itu bukan hanya sebagai cloud provider, tapi transformation partner untuk ibu bapak gitu. Jadi memang seperti yang barusan Arif bilang, toolsnya komprehensif, guidance kita juga udah kita dibantuin lagi trainingnya, dan saat eksperimen dibayarin begitu. Jadi memang AWS itu cloud yang baik sih gitu. Oke, jadi mungkin bisa dibilang kayak masing-masing setiap tantangan yang ada itu AWS sudah punya gitu ya langkah untuk menanggulangi tantangan tersebut gitu ya. Kayak misalkan tadi salah satunya tantangannya kalau di people, nah dari AWS bisa menyediakan training gitu ya atau sharing knowledge gitu ya. Oke, baik. Lanjut mungkin ke pertanyaan berikutnya. Ini bisa dari Mas Firman atau dari Mas Arif. Jadi pertanyaan berikutnya adalah mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan satu customer success story gitu ya. Success story salah satu customernya AWS yang sudah berhasil migrasi ke AWS beserta tantangannya kira-kira seberapa besar challenge-nya lah ya intinya gitu. Saya share satu customer dari enterprise ya, Excel Axiata. Mereka ini sudah 20 tahun lebih ya, mereka memanage on-premise data center mereka sendiri gitu. Kemudian mereka memutuskan untuk melakukan transformations ya, business transformations, digital transformations, di mana mereka fokusnya ini cukup unik dan menurut saya bagus sekali ya. Mereka fokus ke people-nya dulu, people first, gitu. Dan AWS di sini membantu ya untuk setup CCOE ya, Center of Excellence untuk cloud-nya, di mana kita bantu enablement sana gitu. Kemudian dari situ mereka juga mencoba selain dari teknologinya ya, tentunya mereka menggunakan Kubernetes di sana gitu. Mereka merasakan benefitnya juga dari segi teknikal, bagaimana bisa 2 kali lebih cepat untuk scaling dibanding di on-premise-nya itu dari segi teknikalnya. Kemudian juga mereka menggunakan enterprise support ya. Dari testimoni mereka bilang memang yang benar-benar membedakan AWS itu dari supportnya, dan bagaimana kita memang terlihat intensi kita itu memang untuk tumbuh bersama, gitu, membantu mereka berkembang. Nah itu mereka sebutkan di testimoni mereka. Situ. Tentunya ada challenge-challenge yang tadi saya bilang ya terkait finance itu dari kasus Excel ini juga gitu, dan kita bisa membantu meyakinkan customer itu. Dan memang tujuannya dengan people first ini, mereka ingin semuanya dirangkul, semuanya on board dengan ide yang sama, kita menuju cloud untuk bertransformasi, dan AWS ini membantu membangun fondasinya ya, sehingga mereka bisa fokus untuk transformasi mereka dengan menggunakan cloud infrastructure yang sudah optimized, seperti itu. Thank you Mas Arif. Mungkin saya mau nambahin insights gitu, bahwa di AWS itu customer profile-nya itu memang beraneka ragam gitu. Dari yang seperti XL gitu ya, telco yang memang harus banyak sekali compliance gitu, sampai yang mungkin lincah seperti startup gitu, itu ada di AWS. Nah saya dan berbagai macam segmen, mungkin saya ngambil contoh itu rumah sakit ya, dari sisi healthcare. Kebetulan Lira Medica waktu itu. Nah, Lira Medica itu waktu zaman awal-awal pandemi gitu ya, permintaan healthcare ini naik sampai 300% gitu, sedangkan mereka harus terus membangun rumah sakit ya, terus harus tetap memberikan layanan publik. Nah, waktu itu tuh mereka memang punya infrastruktur gitu ya, karena mereka mengelola data center sendiri saat itu ada beberapa resource yang memang sering down gitu ya. Dan bahkan downnya itu bisa sampai 6 jam, sedangkan ini kan rumah sakit gitu, layanan publik yang harusnya nggak boleh mati gitu kan. Nah udah gitu setiap hari itu mereka masih tetap harus melakukan manual backup 1-2 jam. Akhirnya mereka approach ya beberapa cloud provider, dan waktu itu pilihannya itu jatuh ke AWS. Kenapa? Karena dilihat ini pertama ya, AWS itu
apa sejarah downtime-nya itu menurut mereka ya, menurut Lira Medica sejarah downtime-nya itu paling sedikit. Dan kita memang punya data itu ada sih gitu ya. Nah terus kemudian yang kedua itu pilihan produknya itu lengkap. Dan yang ketiga memang secure gitu ya. Nah terus dari sisi timnya juga seperti barusan Mas Arief bilang gitu ya. Jadi tim AWS ini gercep gitu, gerak cepat gitu ya, bantuin teman-teman Lira Medica sampai akhirnya mereka bisa migrasikan itu gitu ke AWS gitu ya. Waktu tahun 2020 sampai 2021. Dan akhirnya apa? Mereka dapat better uptime di situ. Dan tidak ada lagi proses manual untuk mengerjakan backup. Dan sekarang mereka jadinya bisa fokus ke membangun rumah sakit gitu. Bahkan beberapa aplikasi lain gitu yang kadang sering jadi challenge yaitu storage. Mereka punya image archiving gitu ya. Kalau misalnya industri healthcare pastinya kan ada sistem namanya PACS gitu, picture archiving. Itu sudah juga dinaikkan ke AWS gitu. Jadi mereka udah nggak harus pusing lagi nyimpen data customer harus sampai 25 tahun mau disimpan di mana gitu arsipnya. Kalau di cloud enak gitu, kapasitasnya hampir tak hingga. Jadi mereka bisa fokus ke main business mereka yaitu healthcare. Biarin urusan yang repot-repotnya kasih aja ke AWS gitu. Kita udah urus, jadi mereka bisa lebih fokus gitu ke sana. Itu perjalanan Lira Medica waktu itu gitu. Sama bahkan sampai sekarang ya timnya juga masih kita enable begitu. Itu mungkin salah satu cerita gitu yang saya bisa share gitu ya. Seperti itu, Lena. Okay. Thank you Mas Irman. Mas, mau tanya yang Lira Medica. Itu kan tadi ada migrasi, ada juga hybrid backup solution berarti ya. Nah, untuk Lira Medica sendiri ketika proses migrasi, apakah dia ada, maksudnya dari sisi kita ada challenge nggak sih untuk meminimalisir RTO dan RPO-nya? Oke, nah tentu ada. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bicara mengenai disaster recovery begitu ya, kalau di cloud, itu ada banyak strategi. Dan strategi ini harus make sense dalam artian begini, ini tergantung sama business continuity plan-nya kita. Dan business continuity plan itu kan terukur ya. Misalnya kalau saya downtime sekian jam, business loss saya sekian ribu dolar. Terus saya adopt teknologi DR gitu ya, pilihan strategi DR yang mungkin puluhan ribu dolar, itu kan nggak make sense gitu. Dan di kita itu banyak pilihan dari mulai backup restore, yang tadi kan ada istilah RPO, RTO ya, jadi ya berapa data yang boleh loss dan seberapa lama sistem harus nyala kembali gitu kan. Nah, untuk backup restore itu dia solusinya pasti secara cost lebih efisien. Tapi kan RTO-nya juga lebih lama begitu ya. Nah, kalau sudah di cloud gitu sebetulnya kita itu bisa milih yang tengah-tengah gitu. Misalnya contohnya Pilot Lite, database-nya kita sinkronisasikan dulu gitu. Tapi untuk application servernya ya kita kan bisa taruh dalam bentuk image yang offline, tidak harus dinyalakan. Jadi pada saat terjadi sesuatu, nah dia bisa datanya sudah ada, nah terus si application server tinggal kita nyalain. Dan yang kedua untuk memaksimalkan uptime gitu ya. AWS ini kan data center yang ada di Indonesia ini kan nggak cuma satu. Jadi kita itu punya 3 klaster data center yang biasa kita sebut dengan availability zone. Nah, untuk memaksimalkan uptime, meminimalisir resiko downtime, kita bisa taruh di lebih dari 1 availability zone. Dan ini juga yang dilakukan sama Lira begitu ya. Jadi dia bisa taruh salah satu di availability zone A, satu lagi di B begitu. Setelah itu di antaranya kita pasangkan load balancer. Jadi kalau sampai terjadi resiko di salah satu data center kami gitu ya, data center yang lain masih jalan gitu. Karena jarak antar data center kita itu ya, itu maksimal 100 km. Jadi cukup jauh terhindar dari bencana yang sama, tapi cukup dekat untuk melakukan real time replication gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau udah bergerak di cloud akan lebih mudah gitu, hanya dengan tinggal klik kita bisa meningkatkan gitu ya uptime kita secara instan gitu ya, instantly, dan meminimalisir downtime gitu. Banyak sebetulnya strateginya yang bisa kita achieve gitu ketika kita migrasi ke cloud gitu dengan tanpa repot. Oke, satu lagi Mas Irman mau tanya.
Untuk migration tadi concernnya kan pasti banyak orang yang pengen migrasinya itu seminimal mungkin gitu ya untuk proses downtime-nya. Nah kira-kira AWS punya nggak sih tools untuk membantu migrasi dengan meminimalisir downtime tersebut? Ya, kita punya ada beberapa tools baik dari AWS sendiri maupun dari partner ya yang bisa dibantu untuk workload misalnya dari segi aplikasi kita ada servisnya sendiri, dari segi database mungkin kita ada servisnya sendiri yang bisa membantu untuk itu. Ya. Thank you Mas Arief. Pertanyaan selanjutnya Mas, jadi sebagai AWS sebagai cloud provider, kira-kira gimana sih cara mengatasi tantangan-tantangan untuk memigrasikan workload customer ke AWS? Ya, challenge untuk kita mengatasi challenge ketika kita mau migrasi ke AWS. Sebagai cloud provider, kira-kira cara mengatasinya seperti apa? Kita ada tadi sudah dijelaskan ya mengenai MAP Migration Accelerated Program, di mana di situ kita sudah ada metodologinya juga seperti apa. Ada step-stepnya. Kita mulai dari pertama itu perencanaannya ya. Kita assess dulu seperti apa sih, seberapa siap customer kita untuk bisa bermigrasi. Gitu. Ada beberapa metode ya, misalnya salah satunya ini untuk migration readiness assessment. Di situ kita bisa mengisi customer-nya maksudnya bisa mengisi form gitu, sehingga kita bisa mengevaluasi dari segi bisnis maupun teknikalnya seberapa siap sih customer ini. Di situ kan kelihatan kalau ada gap-gap yang bisa kita follow up gitu, apa action itemnya setelah itu sehingga bisa di close gapnya. Itu mulai dari situ. Oke. Ya, berarti maksudnya ketika kita ingin melakukan migrasi ke AWS itu dari AWS sudah ada kayak mungkin semacam fase-fasenya kira-kira ya. Di awal harus melakukan apa, pertengahan, jadi kayak ada phase-phase-nya gitu ya, mungkin start dari assessment sampai proses migrasi selesai. Oh, sampai setelah itu juga ada ya? Oh, oke. Betul, jadi yang dibilang sama Mas Arief ini kita punya itu komprehensif, jadi kita ngikutin jalan ceritanya customer. Jadi istilahnya jadi sebenarnya gini, migration tanpa planning itu salah besar. Jadi kalau kita mau migrasi, terus kita langsung gitu ya migrasiin tanpa planning itu sangat beresiko gitu. Makanya kita sangat serius gitu dalam hal migrasi ini sampai kita nyediain tadi Migration Acceleration Program yang di dalamnya itu ada beberapa tahapan. Mulai dari tahap assessment, bahkan sebelum assessment deh, tahapan mempersiapkan organisasinya, itu ada readiness planning namanya. Readiness program. Setelah itu tahapan assessment. Dari tahapan assessment masuk ke tahapan planning nih gitu kan. Baru tahapan mobilisasi. Yang tadi disebutkan Mas Arief, setelah mobilisasi ada tahapan operation. Bahkan lebih dari itu tahapan modernization gitu. Nah, jadi dalam setiap tahapan ini ada toolsnya masing-masing. Contohnya misalnya dalam kita punya migration tools dan kita punya migration planning. Itu yang ada di dalam tiap tahapan. Dan program-program ini sangat mudah untuk diakses gitu sama teman-teman di sini gitu sebetulnya. Bahkan ada beberapa yang comes without any additional charge gitu sebetulnya. Nah, untuk program-program tersebut gitu. Jadi memang kita rancang sedemikian rupa gitu. Nah, memang jadi kita ngikutin jalan ceritanya customer juga dari mulai readiness, assessment, planning, mobilisasi, operation sampai modernization itu ada semua gitu di kita. Itu yang sebaiknya dilakukan sama teman-teman di sini kalau mau migrasi gitu. Thank you Mas Firman, thank you Mas Arief. Oke, berarti tadi untuk migration intinya dari AWS kita bisa bantu AWS dan juga partner gitu ya. Kita bisa bantu dari tahap awal banget dari proses assessment, baik itu assessmentnya dari sisi bisnis atau non technical maupun dari sisi technical. Kemudian tadi ada mobilize ya, lalu ada modernization atau migration, dan terakhir tadi post migration juga tetap kita akan bantu support gitu ya. Jadi sampai benar-benar workload yang sudah running di AWS itu katakanlah running well lah gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mas Firman dan Mas Arief, ketika kita mau melakukan migration dari sisi customer tuh apa aja sih yang perlu disiapkan gitu?
Ya, tadi terkait assessmentnya itu kan customer yang melakukan assessment dengan dibantu tools-tools dari kita. Di situ juga misalnya dari segi leadershipnya harus ada alignment internally gitu. Kita make sure semuanya support dengan program ini dari top sampai ke bawah gitu. Dan dari situ mulai kalau sudah terlihat ada apa gap-gap yang dibutuhkan bisa kita identifikasi di awal, kita bantu untuk closing the gap-nya. Seperti itu. Betul, jadi yang tahapan yang pertama yang dibilang Mas Arief ini benar banget. Jadi kita itu butuh support dari manajemen perusahaan begitu ya. Dan untuk sampai tahap support itu pun kita bantuin. Kita punya tim khusus untuk bikin business case. Kita punya tim namanya tim TCO untuk bantu ngitungin gitu ya, bikin profiling gitu dengan data yang ada. Kira-kira ini untuk migration ini gimana business case-nya gitu, case-nya tahun pertama keluar berapa dolar, tahun kedua gimana gitu. Dan itu kita bisa bantu presentasikan gitu ke tim manajemen. Pertama itu. Nah, selain planning sebetulnya ya, ada satu kunci gitu yang sebetulnya harus dilakukan sama teman-teman di sini gitu. Yaitu jangan lupa untuk bereksperimen. Jadi jangan takut untuk coba-coba. Nah, ongkos untuk coba-cobanya ini kita bisa bantu serap gitu melalui partner atau melalui program kita. Dan pada saat coba-coba pun kita dampingin gitu. Jadi teman-teman di sini bisa nyobain look and feel-nya gimana sih gitu pada saat migrasi, pada saat cloud operation. Dan jangan sungkan-sungkan untuk melakukan simulasi gitu. Misalnya, yuk kita bikin simulasi migrasi yuk, setelah itu kita cut over gimana. Nah, kalau misalnya kita melakukan itu di on-premise, harus nunggu server, harus apa. Tapi ketika sudah ada di cloud, itu kan langsung bisa dengan klik, langsung nyala tuh. Kita bikin satu environment yang mungkin hanya butuh waktu sekian menit, udah nyala. Dan kita bisa tes migrasinya, jadi jangan lupa untuk bereksperimen. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya, planning dulu atau eksperimen dulu, dua-duanya gitu. Dan kita siap bantu dari tahapan planning maupun eksperimentasinya. Jadi jangan lupa di sini yang harus dilakukan oleh customer gitu ya, eksperimen sama planning, dan jangan lupa untuk dapetin support dari manajemen gitu sih. Thank you. Mungkin lanjut ke question berikutnya. Untuk migrasi itu kira-kira apakah dari sisi AWS as cloud provider ini tuh responsible untuk menjawab terkait tantangan-tantangan yang ada, atau sebenarnya user juga perlu untuk kayak bertanggung jawab lah untuk tantangan-tantangan tersebut. Jadi maksudnya ini bukan responsibility-nya dari cloud provider doang, tapi maksudnya user juga bertanggung jawab. Atau sebenarnya hanya cloud provider nih yang bertanggung jawab atas tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika proses migrasi. Jadi AWS dengan customer, dengan partner ini kita satu tim ya. Kita maju bareng, ya kalau jatuh bareng gitu, jatuh bangunnya bareng-bareng. Itu tentunya semua terlibat di sini. Kita harapkan bantuan dari semua pihak untuk sama-sama membantu mensukseskan program migrasi ini. Seperti itu. Ya, jadi seandainya ditanya apakah ini tanggung jawab user, ya partially ya tanggung jawab mereka juga, kita juga bertanggung jawab karena kita satu kesatuan nih. Gitu. Jadi seperti itu. Mungkin saya mau nambahin gitu ya, memang karena AWS itu kan tadi ya tidak hanya cloud provider, kita adalah transformation partner untuk ibu bapak. Jadi ya sehidup semati kita gitu. Nah cuman kalau misalnya ditanya ada nggak sih batasan gitu ya, responsibility kita sampai mana masing-masing, jawabannya ada. Jadi kita itu punya paradigma yang namanya adalah shared responsibility model. Nah di sini sebetulnya shared responsibility model ini yang bisa menjaga data privacy untuk teman-teman. Jadi sampai kapanpun orang AWS nggak bisa mengakses data ibu bapak gitu. Kita punya batasan di situ. Nah, nanti mungkin kalau misalnya mau lebih detail ya, kita bisa tampilkan slide-nya atau misalnya pergi ke websitenya AWS, kita cari yang namanya shared responsibility model itu apa. Artinya dari mulai data center kami nih gitu ya, dari mulai tanah, karena kita bangun semua data center kita itu dari nol, kita nggak pakai colocation gitu. Untuk memastikan standarnya sama di seluruh dunia dan kita punya kedaulatan penuh atas apa yang kita bangun. Nah,
Jadi dari mulai tanah sampai gedung, keamanan, terus sampai servernya secara fisikal, itu tanggung jawabnya AWS sepenuhnya. Tapi kalau ibu bapak udah nyimpen di atasnya misalnya operating system, terus data, itu udah tanggung jawab ibu bapak. Tapi nggak akan kita tinggalin sendirian, tenang gitu. Kita sediakan tools untuk membantu memanage yang porsi ibu bapak itu gitu. Jadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bersama. Ada batasan? Ya, jawabannya gitu. Yang kita namakan dengan shared responsibility model. Kira-kira gitu, Laina mungkin. Oke. Thank you Mas. Terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir. Ketika customer ingin melakukan migrasi ke AWS, kira-kira langkah apa sih yang perlu dilakukan? Oke, mungkin gini. Langkah pertama ya, jangan takut-takut untuk kontak kami gitu ya, engage in the conversation earlier, dan jangan lupa untuk libatkan partner gitu. Di sini kita punya jaringan partner yang sangat luas, dan CDT ini di sini udah bantu customer itu banyak banget gitu, dengan customer portfolio yang sangat variatif. Jadi kesatu ya, yang pertama jangan lupa untuk melakukan planning, yang kedua eksperimen, dan jangan lupa untuk approach partner atau AWS gitu. Jadi kita bahkan bantuin sampai tahapan planningnya pun itu kita bantuin gitu. Kita punya beberapa story gitu ya, memang kalau misalnya ditanya proses migrasi itu berapa lama sih gitu ya, jawabannya macam-macam. Ada yang hitungan jam gitu, ada yang hitungan hari untuk mindahin 500 server misalnya antar aja. Kalau misalnya teman-teman ada perusahaan logistik antar aja, mereka mindahin 500 server hanya dalam hitungan hari gitu. Ada juga yang memang high compliance gitu ya, sampai hitungan tahun ada juga. Dan itu tetap kita dampingi kok gitu. Jadi engage us earlier, itu yang harus yang dilakukan gitu pertama kali gitu sebetulnya. Mungkin ada tambahan? Oke, berarti intinya langkah pertama adalah engage AWS dan juga partner, baru nanti dari situ kita gitu ya, as AWS dan juga partner AWS akan membantu mulai dari tahap paling awal yaitu assessment gitu ya. Jadi langkah pertamanya adalah hubungi dulu AWS dan juga partner gitu. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi Q&A dari Mas Arief atau dari Mas Firman, mungkin ada info yang mau disampaikan? Nggak ada ya? Mungkin buat yang belum tahu ya, kalau di AWS ini sudah ada region loh di Indonesia gitu, dan sesuai dengan standar juga kita ada satu region itu terdiri dari 3 AZ, availability zones, yang tadi sudah dijelaskan bagaimana tiap-tiap AZ-nya itu memang sudah didesain untuk cukup jauh sehingga terisolasi kalau ada bencana gitu ya, dan cukup dekat juga untuk bisa melakukan synchronous replications antar AZ-nya sehingga bisa dibantu untuk kebutuhan resiliensi dari aplikasi atau workload-workloadnya. Itu buat yang belum tahu ya, itu sejak dari tahun lalu sudah ada. Itu aja sih. Saya paling cuma mau nambahin bahwa AWS Indonesia ya itu punya semboyan. AWS ada untuk Indonesia, dan kita di sini ada untuk ibu bapak. Itu aja sih pesan saya. Jadi jangan takut-takut. Oke, thank you. Mungkin dari kakak-kakak Clotizen ada yang mau ditanyain, dipersilahkan ya. Boleh dong Kak? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suherman, biasa dipanggil Herman. Kebetulan saat ini saya sedang menempuh pendidikan untuk teknik elektro magister ya di salah satu universitas swasta di Indonesia, di Jakarta lah khususnya. Tertarik banget gitu ya dengan promosi-promosinya AWS ini gitu ya. Kebetulan juga saya salah satu pekerja, salah satu employee dari internet service provider di Jakarta atau di Indonesia. Saya ada pertanyaan sedikit tadi ya, ada sekitar 2 lah ya. Yang pertama terhadap offline storage tadi yang memiliki kapasitas besar gitu ya. Why?
AWS itu kan cloud provider. Kenapa sih masih memberikan atau mengeluarkan produk offline storage? Itu yang pertama. Yang kedua terhadap metric responsibility. Setiap klien dengan AWS nantinya ketika berbicara metric responsibility memang ada batasan gitu ya Pak Firman dan Pak Arief. In case kalaupun ada di sisi klien ternyata itu banyak sekali virus dan segala macamnya lah ya di apa namanya di database-nya mereka. Sebelum kita migrasi kita punya screening dulu nggak sih buat hal-hal itu gitu ya. Dan ketika itu terjadi, apakah itu menjadi responsible-nya si klien ataupun si AWS? Terus yang ketiga terhadap NA, Network Availability yang tadi sempat di sounding sedikit. Saya tadi agak tertarik dengan yang masalah downtime ya Pak. Downtime. Setahu saya memang ketika kita melakukan migrasi, whatever apapun itu namanya migrasi, kita punya dua skema migrasi. Yang pertama adalah hot swap, yang kedua adalah migrasi manual gitu ya, yang memiliki downtime. Apakah di AWS ini punya standarisasi terhadap downtime yang memang seharusnya tidak ada gitu ya, menurut saya. 3 pertanyaan kali ya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf Pak, yang pertama tadi offline storage ya, Snowball. Oke, jadi umumnya dia digunakan salah satunya ya untuk membantu customer migrasi, memindahkan datanya. Kadang-kadang ada data yang begitu besar kalau dipindahkan lewat internet itu memakan waktu cukup lama gitu ya, dan belum tentu mereka punya koneksi yang dedicated langsung ke AWS Cloud. Itu satu. Jadi mereka bisa taruh dulu datanya di storage tersebut, maka dikirimkan dan kemudian nanti bisa tersedia langsung di cloudnya tanpa harus melewati internet yang unreliable kalau tidak ada dedicated connection sekitar. Seandainya pun ada kan ada limitnya ya, bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan kalau datanya itu begitu besar. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain itu ada kebutuhan di customer-customer yang memang mereka ingin ada compute powers di edge ya, maksudnya mungkin di beberapa tempat yang memang akses ke internet itu terbatas dan beberapa workload mereka gitu. Mungkin ada yang tidak perlu sering-sering terkoneksi ke cloud ataupun internet yang lainnya seperti itu ya. Mungkin di mining misalnya. Nah, seperti itu. Jadi satu box ini selain storage mereka juga bisa gunakan untuk compute tower mereka. Mereka bisa taruh workload di situ. Itu salah satu opsi yang beberapa perusahaan gunakan gitu. Screening virus dan responsibility. Yang kedua tentang screening ya. Metrik. Responsibilnya siapa ketika proses screening itu tidak dilakukan gitu ya, atau bilalah itu terjadi gitu. Pada saat kita memindahkan atau memigrasi si database-nya si klien, ternyata database-nya itu memang benar-benar sudah Oke, jadi gini Pak, tadi kan kita sebelum migrasi, tentu kan kita ada proses assessment. Itu kan kita pasti periksa dulu gitu kan, bareng-bareng dengan customernya. Apa misalnya resiko ada virus dan lain-lain. Nah tentunya kalau misalnya virus, itu kan berjalannya di level operating system ya. Sedangkan kita itu hanya sampai level hypervisor. Nah itu sebetulnya memang di responsibility matrix itu sudah tanggung jawab customer. Tapi seperti barusan karena AWS ini kita tuh punya filosofi customer obsession. Artinya apa? Kita harus bantuin customer itu harus tuntas gitu. Sekalipun itu responsibility-nya mereka. Jadi kita bantu dengan berbagai macam tools serta guidance serta tadi Pak tahapan planning. Contohnya begini Pak. Untuk meminimalisir itu ya. Contoh yang bisa terjadi ini,
pada saat assessment kita menemukan Bapak pakai operating sistemnya Windows misalnya gitu ya, yang misalnya bisa aja kena virus dan ada software database di situ, misalnya SQL Server. Hasil assessment menyarankan menggunakan managed service di AWS supaya tidak harus mengelola operating system, jadi kan otomatis nggak ada virus. Oh, assessment itu termasuk screening tadi berarti ya? Betul. Nah, assessment itu betul. Ada question and answer di situ, ada formulir. Dan kita turunkan engineers kita juga untuk membantu melakukan assessment. Kita pun atau itu assessment itu bisa kita kerjasamakan dengan partner, misalnya CDT. Karena kan kita tetap punya batasan, kita sama sekali nggak bisa menyentuh data pelanggan. Jadi betul. Nah, tapi dari situ kita dari hasil assessment kita bisa sarankan nih, mendingan pakai yang mana. Tadi responsibility matrix akan berubah, kenapa? Karena dinamis, akan berubah kalau kita menggunakan managed service. Contohnya misalnya untuk database, kita punya managed service namanya RDS, Relational Database Service. Jadi di situ kita cukup masukin connection stringnya aja. Misalnya kita mau pakai SQL Server, kita nggak usah tuh install SQL Server dari nol, terus Windowsnya kita Windows update dulu, nggak usah. Kita tinggal pakai aja, itu udah dijalanin sama AWS. Kita pun nggak dapat akses ke operating systemnya, dan secara otomatis artinya kita nggak harus mengelola virus-virus itu begitu. Beda halnya sama kalau misalnya kita install operating system, kita langganan virtual machine gitu di AWS, kita install Windows, terus kita install lagi antivirus begitu kan, itu kan jadi tanggung jawabnya teman-teman gitu. Tapi kalau pakai managed service kan enggak. Nah, sekalipun misalnya Bapak memilih nggak apa-apa, saya mau tetap mengelola operating system ya, dengan sekian antivirusnya. Kita sudah punya toolsnya Pak untuk melihat ada vulnerability apa di operating system itu gitu. Dan informasi ini bisa langsung ngasih alert ke Bapak gitu. Itu kita lakukan nanti pada saat assessment, ada migration planning, di situ kita kasih lihat master plan-nya seperti ini Pak. Ini yang harus dibangun. Ibarat itu seperti kita kan solutions architect, ibarat kita arsitek lah. Yang bangun rumahnya siapa? Kontraktor gitu. Jadi nanti hasil desainnya kita kasihkan ke partner atau Bapak mau bangun sendiri silakan gitu ya. Di situ nanti ada di situ sarannya pakai managed service apa gitu. Terus untuk vulnerability scanning pakai apa, untuk security pakai apa, dan lain-lain begitu Pak sebetulnya. Tadi yang ketiga pertanyaan tentang ini ya. Downtime. Oh ya. Oh, migration ya, tentang migration. Oke. Untuk minimal downtime ya, ketika migrasi, ya misalnya tadi ada beberapa service saya menjelaskan untuk migrasi aplikasinya maupun database gitu ya. Kalau misalnya let's say database-nya gitu, di AWS ada namanya database migration service. Nah ini membantu juga untuk memindahkan datanya. Kemudian nggak cuma sekali aja, kita bisa enable juga untuk continuously replicating data. Misalnya ada update yang selanjutnya gitu ya ke database yang di on-premise misalnya, itu bisa terus disinkronisasikan ke cloud. Jadi dua-dua database ini bisa mendapatkan data yang sama, walaupun ada update di salah satunya gitu. Jadi dari segi database mereka bisa terkoneksi ya pada downtime-nya. Tergantung dari aplikasinya workload-nya seperti apa. Misalnya ketika dari aplikasinya sendiri kita mesti switch ya dari menggunakan DNS ya. Kalau kita tahu kalau dari DNS itu dia butuh propagation. Seberapapun kita mencoba untuk meminimalisir, tetap ada DNS propagation di situ ya. Tergantung dari banyak hal ya. Yang bisa kita bantu untuk meminimalisir seberapa besar downtime-nya, tapi tetap ada untuk dalam case yang seperti itu ya, ketika harus switching. Jadi benar-benar tergantung dari workload-nya seperti apa sih gitu. Kalau workload-nya butuh yang DNS propagations, tentunya ada downtime gitu. Kalau nggak ada, mungkin workload yang tertentu bisa seamless juga seperti itu. Paling gini Pak, memang kita punya beberapa strategi untuk meminimalisir downtime. Karena toh ini sama juga seperti disaster recovery kan sebetulnya kan. Ya, migrasi itu kan kalau migrasi itu kan satu arah gitu kan. Kalau disaster recovery kan
Jadi kita punya proses replikasi untuk database maupun aplikasi. Nah, faktor yang barusan itu ya, yang satu-satunya faktor nih gitu yang kita hanya bisa pengaruhi secara terbatas, yaitu DNS propagation, Pak. Jadi misalnya kita punya DNS nih, misalnya www.aws.amazon gitu kan, nah, itu kan mengarahnya misalnya masih ke on-premise. Terus kita sudah lakukan replikasi nih ke cloud. Nah, satu saat kan kita harus merubah si domain tersebut ke cloud begitu kan. Nah, hanya di situ saja, Pak. Biasanya untuk meminimalisir itu, yang namanya infrastruktur DNS itu punya atribut yang namanya time to live atau TTL. Nah, time to live-nya itu bisa kita kecilin dulu sebelum migrasi, 5 menit misalnya. Setelah itu baru kita rubah IP address-nya begitu kan. Jadi nanti klien itu sudah langsung mengarahnya ke yang baru, dan itu baru downtime itu bisa sangat-sangat minim gitu, sangat minim pada saat migrasi. Gitu. Mungkin seperti itu sih Pak John kita, secara teknis gitu. Terima kasih banyak Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari, ada pertanyaan lagi mungkin dari kakak-kakak yang lain. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia. Saya dari intern di salah satu anak perusahaan CTI di i3. Saya ingin bertanya langsung aja ya. Dari tadi kan kayak udah diceritain nih dari migrasi dari on-premise ke AWS ini. Nah, tapi saya juga pengen tahu nih, soalnya ada salah satu customer yang dia itu emang udah pakai teknologi cloud. Contohnya bisa dibilang OpenStack ya. Nah, saya sudah sedikit akrab ya dengan OpenStack karena saya emang pakai OpenStack itu. Nah, cara migrasi dari OpenStack ke AWS gitu gimana ya? Apakah tahapnya masih sama gitu? Sama yang kayak di apa tadi on-premise ya? Mohon maaf ya, kalau untuk teknologi OpenStack saya kurang familiar gitu. Ya, apakah ini seperti cloud provider yang lain juga? Boleh. Oke, bisa diasumsikan seperti itu ya. Jadi seperti seolah-olah dia kan on-premise yang lain gitu. Kadang-kadang bahkan kalau kita melakukan lab itu kita simulasi on-premise-nya menggunakan AWS Cloud juga, cuma dia di VPC yang lain. Jadi seperti itu ya. Jadi sama-sama kita treat seolah-olah dia itu on-premise gitu. Dia yang tentunya dibutuhkan adalah konektivitas ya antara dua target ini, satunya si OpenStack atau on-premise yang lain dengan AWS Cloud yang kita punya gitu. Butuh konektivitas untuk bisa mentransfer apakah itu datanya maupun dari segi workload-nya itu. Dari prosesnya sama. Berarti sama ya? Iya. Dianggapnya tetap on-premise. Iya. Oke. Terima kasih. Tambahan, ya mirip-mirip memang, ada beberapa tools yang sebetulnya bisa membantu gitu tahapan migrasi tersebut. Kalau tadi tergantung apa yang mau dimigrasikan kan. Kalau nggak aplikasi, database, file kan, biasanya yang dimigrasikan itu kan. Nah, sebelum dimigrasikan, biasanya kita lakukan ini dulu nih, kita cek connectivity-nya bagaimana. Apakah customer-nya itu comfortable kalau datanya itu lewat internet polos begitu. Kalau tidak comfortable, kita tambahkan VPN di atasnya. Kita punya managed service VPN berjalan di atas IPsec gitu ya. Kalau IPsec bisa dilakukan, bagus, artinya data bisa lewat situ. Nah, kemudian yang kedua, tools. Kita punya beberapa tools, contohnya misalnya untuk migrasi aplikasi, kita punya tools namanya MGM. MGM ini berupa agent gitu ya, software agent yang diinstal nanti misalnya di OpenStack itu misalnya ada virtual machine. Kita bisa install di operating systemnya, dan nanti di situ dia akan otomatis mengcopy block by block gitu ke AWS. Itu jadi dipermudah gitu di situ sebetulnya. Jadi, ada servicesnya gitu untuk itu. Yang namanya tadi MGM. Oh iya, sama bisa juga karena dari perspektif kami kan sebetulnya kita nggak tahu itu ada di on-premise atau di cloud lain. Kita hanya menganggapnya itu oke, ada sebuah mesin dengan IP address sekian begitu kan.
Nah, logiknya masih sama sebetulnya. Paling yang membedakan ya sampai seberapa jauh kita bisa mengelola di cloud sebelah atau di on-premise. Mungkin di cloud sebelah kita nggak dapat akses ke router langsung, tapi kalau di on-premise kita dapat akses ke router. Biasanya makanya kalau di cloud yang lain ada manajemen console gitu ya, yang untuk mengaktifkan VPN-nya seperti apa gitu. Itu di setiap cloud biasanya ada sih gitu sebetulnya. Logiknya tapi sama. Kita anggap sebagai on-prem. Resikonya bisa dibilang relatif lebih kecil. Kenapa? Karena setelah ada di cloud itu kan sebetulnya sudah minimal gitu ya, bandwidth antar si cloudnya itu kan dia lewat backbone internet begitu kan, bukan lewat turun lagi ke customer premise gitu. Biasanya uptime di cloud provider biasanya kan ya lebih besar. Nah terus jadi kita bisa melakukan replikasi dengan lebih mudah gitu ya. Dan kita fokus ke bisnis prosesnya gitu dengan tools tersebut gitu biasanya. Terima kasih sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari sisi oke. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Gafra. Saya intern di CDT. Pertanyaan saya, apakah strategi yang digunakan pada saat kita migrasi dari on-prem ke AWS itu sama halnya dengan kita migrasi dari provider cloud lain dengan provider cloud lain ke AWS? Apakah sama atau ada perbedaannya? Makasih. Itu aja. Iya, tadi seperti yang kita jelaskan ya, kalau cloud lain itu kita treat sebagai on-premise yang lain juga gitu, seperti on-premise yang biasa, jadi prosesnya sama gitu. Asalkan semua ada konektivitas yang bisa di setup, apakah tadi melalui VPN atau langsung gitu, atau kalau ada yang dedicated connections gitu, seandainya sudah ada beberapa partner kita yang menyediakan itu juga gitu, kalau butuh bisa lebih dedicated sehingga datanya bisa ditransfer lebih cepat. Tapi secara overall prosesnya sama. Biasanya kalau dari beberapa cloud provider itu ada yang managed service, itu ditanyakan aja ke kita, karena kadang-kadang kita punya toolsnya untuk migrasiin dari spesifik cloud provider tertentu produk managed service tertentu gitu. Jadi mungkin kita sudah punya toolsnya dan itu lebih mudah untuk digunakan. Sisanya ya kita pakai strateginya sama sih, seperti kayak di on-premise tentunya gitu. Mungkin aku mau sedikit nambahin juga kali ya. Jadi tadi mungkin maksudnya Mas Firman, source-nya itu mau di mana aja, yang mesti kita define maksudnya migration strateginya seperti apa, itu tergantung dari RTO mungkin ya, atau lebih ke fleksibel, ke kompleksitas application yang mau dimigrasi gitu ya, terlepas dari source-nya dia mau di on-prem atau mau di cloud gitu ya, secara migration strateginya kurang lebih akan sama gitu, sesuai dengan berdasarkan kompleksitas application yang mau dimigrasi, mungkin lebih ke situ gitu kira-kira. Iya, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Masih ada waktu. Hukum ini lah ya dengan nama AWS ini kan. Kita tahu ya bahwa secara data Indonesia khususnya gitu ya, sangat sedikit engineer cloud ya, itu yang pertama. Kedua adalah ketika engineer-nya sedikit berarti yang mengerti cloud itu sebetulnya lebih sedikit, saya pikir gitu ya. Nah, gimana caranya supaya masyarakat Indonesia khususnya di industri teknologi itu mereka akan memilih si cloud dengan on-premise data center mereka gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, sorry saya lupa. Nanti kalau udah ingat lah ya. Pertama tentunya dengan edukasi ya Pak ya, dari AWS sendiri
tim Indonesia ini kita sudah punya program dan sudah dijalankan untuk mentrain Indonesia, orang-orang Indonesia ya, sudah berapa ratus ribu ya sampai sekarang, sudah begitu banyak ya, tidak hanya di profesional tapi juga dari pelajar gitu yang kita train di seluruh Indonesia gitu. Dan ini program ini terus-menerus kita punya investment juga untuk itu, untuk mengedukasi masyarakat Indonesia biar mereka lebih aware ya, ini cloud ini seperti apa kegunaannya, seperti itu. Oh ya, boleh kan? Yang kedua, kita bicara migration gitu ya. Berarti kan ada existing data center ataupun database yang harus kita migrasikan. Nah, ketika kita bicara new, langsung ke AWS itu gimana sih caranya? Kalau mau nyoba-nyoba tinggal bikin account-nya ya, bisa dicoba. Atau kalau pengen eksperimen dari bisa kontak-kontak kita pengen nyoba-nyoba dulu, mungkin belum mau investasi walaupun sedikit gitu ya, bisa kita adakan semacam hands-on lab gitu ya, di mana customer mendapatkan akses mungkin sehari 2 hari untuk topik-topik tertentu yang dia pengen cobain. Dari customer itu akan dapat feel-nya seperti apa sih membuat solusi dengan AWS, seperti itu juga bisa. Oke, boleh nanti saya hubungi Pak Arif ataupun Pak ini ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Jadi Pak, kalau misalnya ini account baru, Bapak sign up misalnya pakai kartu kredit gitu ya, atau misalnya melalui partner. Nah, AWS itu ngasih gratis 12 bulan Pak. Jadi untuk service-service tertentu dan untuk batasan consumption tertentu, the first 12 month itu free. Jadi Bapak bisa coba-coba gitu. Nah itu proses coba-cobanya pun kita bantuin gitu. Dengan bukan hanya kita kasih account dan kita kasih voucher gratis gitu. Tapi kita bantuin dengan training. Dan banyak modul training ini yang no additional charge. Baik itu yang dari community gitu ya, ataupun yang bersifat online gitu. Jadi kita punya portal untuk training namanya Skill Builders. Skill Builders ini sudah multi language Pak, dan ada yang dalam bahasa Indonesia juga. Jadi di situ kita bisa akses gitu. Kalau misalnya di situ kurang jelas, mau kita bikinkan hands on lab, itu bisa. Jadi seperti tadi Pak Arif bilang, kita punya tim training and certification, kita sudah melatih ribuan orang di Indonesia gitu dengan program itu gitu sebetulnya. Iya, mungkin tadi tambahan juga Pak. Jadi opsinya bisa langsung ke AWS atau bisa juga melalui partner. Kalau misalkan tadi mau ada coba-coba POC trial atau hands on gitu ya. Nanti dari sisi CDT juga kita bisa bantu kasih kredit, jadi kerjasama dengan AWS untuk kredit free-nya. Dan juga dari sisi implementation-nya juga kita bisa bantu support gitu sih Pak. Iya. Untuk consultation assessment itu dari CDT pun free Pak. Jadi cuma-cuma nggak perlu ada biaya apa-apa gitu. Jadi nanti bisa menghubungi CDT juga kalau misalkan tadi udah mau mulai POC hands-on dan lain sebagainya ya Pak. Oke, mungkin untuk sesi talk show atau untuk sesi discussion bareng dengan Mas Firman dan juga Mas Arif, ya udah tidak ada yang tanyakan lagi ya. Saya mungkin kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk Kak Leina, Mas Firman dan Mas Arif atas sudah mengisi acara kita pada hari ini. Sesi selanjutnya teman-teman kita adalah sesi get to know each other dan juga coffee break. Jadi untuk teman-teman silahkan yang bagi teman-teman peserta boleh dilihat di sebelah kanan teman-teman ya, sudah ada coffee yang disediakan untuk teman-teman dan juga snacknya boleh diambil kemudian dibawa kembali ke tempat duduk teman-teman. Terus boleh juga nyebar lagi duduknya, mau ngobrol-ngobrol gitu ya, sama saling kenal sama teman-teman yang lainnya, bahkan juga mau kenalan sama speakernya juga boleh ya teman-teman. Kita semua di sini terbuka, dipersilakan teman-teman. Catatan mungkin teman-teman jangan langsung meninggalkan ruangan ya, karena nanti kita masih ada lanjutan lagi, ada feedback dan juga session nih, foto session. Boleh tetap duduk di sini juga nggak apa-apa, tapi mungkin mau ngambil coffee juga